Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Dark Gathering episode ke-25 ya, atau episode terakhir kayak gitu dari season pertamanya kayak gitu ya. Jadi ya, di season sebelumnya itu mengakhiri ya terkait dengan yang apa namanya arc ya, bukan arc sih, yang sekolah ya, istilahnya sekolah SD-nya si Yayoi, dimana akhirnya Yayoi diliburkan ya gara-gara kejadian yang mereka pada pingsan itu, istilahnya yang kejadian guru. Terus kira si Yayoi kira juga mengetahui bahwa Dorothy itu seorang roh yang rasukin manusia gitu ya, dan dia pura-pura jadi satu jenis lah sama si Dorothy gitu untuk bisa mendapatkan informasi istilahnya gitu. Dan kemarin si Yaya ngehubungin Najiko ya kalau nggak salah, yang kembarannya si neneknya itu ya, si kakaknya yang udah dead itu. Dan ya akhirnya bisa dibilang pernyataan perang ya di antara apa dukun manusia ngelawan roh yang ngemasukin manusia gitu ya. Jadi menarik nih istilahnya gitu, ngadu ilmu cok istilahnya. Jadi ya, langsung aja kita mulai untuk episode ke-25 ya dari Dark Gathering. Oke, episode 25 kita mulai saja. 1 2 3. Oh, ini kejadian yang di Kyoto kan, yang si Ai kecelakaan. Kayak langsung ditelepon. Oh, masih ini dia ya. Aman. Ya iyalah. Maksudnya kan dia nggak mungkin dibiarin dead lah sama si Dewa ya. Iya. Oh. Oh, karena dia tahu ya bisa jadi. Nah, iya bener, bisa jadi malah banyak yang luka gara-gara dia takutnya. Iya, dia masih terus nyimpen ini kan, yang dia narik perhatian hantu-hantu lain. Sebenarnya secara teknisnya kemungkinan iya sih, tapi di sini si Kai berusaha buat kayak nenangin gitu. Hmm. Iya. Yeah. Ya, so, jujur aja gue kasihan sih ya sama si Ai ya. Dia sendirian, lu bayangin aja tuh di rumah sakit sendirian dia anjing, nggak ada yang ngurusin. Gila. Ya bener, harusnya dia tuh seneng banget lah ya kalau ada teman yang khawatirin dia. Iya. Oh, untuk dikirim. Dark Gathering dot apa tadi? Gila, itu beneran itu kayaknya, itu sengaja itu. Kenapa? Iya. Kita kan tiba-tiba ada insiden. Iya, mengagetkan seluruh informasinya. Iya, iya juga. Iya, apa yang terjadi selama gua nggak tahu. Oh, dia di rumahnya Kay ya. Buset. Enggak, itu emang sengaja, dia ada intensi tersendiri kayaknya. Enggak, intensinya ini untuk enggak. Cuma jadi alasan doang Eko. Itu dia intensinya itu biar ngawasin itu doang sebenarnya Kay. Banyak banget aja di setiap sudut. Kemungkinan pertarungnya 90%. Oke. Okay. Tapi mood gak bertarung sekarang sih kalau mood gue. Soalnya ya kali.
Oh, jadi pakai jumlah ya. Iya. 12 bawahan. Nah, iya juga. Oh, dia tuh juga ngelawan Kuboy sendiri anjing. Dia tuh belum all out. 7 tamatan. Oke. Sersan, Auran, Otagiri, yang Kastileha, Terowongan, F, Roh Anak Kecil, Asyura Hitam. Gila namanya panjang banget ya. Yang Tengkorak, periode transisi. Oh, penghalang besar Kekai. Yang ahli melemahkan dari makhluk lain di tempat paling angker di Kyoto. Pentagram kutukan. Gila. Gila strateginya benar-benar harus dipikirin banget loh. Oke, di combo ya. Langsung cang. Dikeroyok istilahnya gila. Jadi dia dilemahin dulu dengan pentagram itu, baru akhirnya dilemahin terus sama dua itu, terus kira tek 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 pas sudah set langsung keroyok. Oh, iya juga sih. Soalnya kan Sersan sama O itu kan bisa ngincer manusia, kata Shiro. Pengganti satu kota gila. Pengganti agar kutukannya dialihin ke situ. Kata Shiro ini penting. Kebalikannya. Dewa. Oh. Jadi saya biar nyerang. Oh, wah pinter anjing, what the fuck? For sistemnya ya. Ngukir itunya, lambangnya, iya, tandanya. Sebagai luka. Jadi nanti ketika dilemahin nanti dia bakal lemah si dewanya. Karena diserap sama itu kan. Sebagai pengganti daripada orang-orang di kota. Kutukan anak 1000 jiwa. Oke. Efeknya ke kata Shirokota, terus baru dipindahin ke dewanya kan. Karena pengaruh dari gaya gravitasi. Heeh. Menerima kutukan yang meliputi satu kota secara terpusat. Gila anjing, what the fuck. Iya masih bocah aja mikirnya udah begini. Gila kompleks cok. Dapat ilmu dari mana ya anjing si Yayo ya? Gitu terlalu terlalu hebat sih kalau menurut gue anjing kalau dipikirin sama anak kecil kayak Yayo ya. Anjing ngejebak dewa pakai satu kota anjing. Gila. Sistem bagus anjing. Oh itu tanggalnya ya. Rundownnya. Taman F, kuil pemakaman K, terowongan T, bendungan A, stasiun, jalannya. Tanah spiritual, gila. Iya, capek dah. Harus grinding dulu aing. Iya, langsung nge-quest dulu istilah baru lawan last apa tuh lawan bos aja gila. Oh iya, bener sih. Iya, kuat banget soal si dewanya itu.
Iya, soalnya pertarungan hidup dan mati, ya bener. Tapi kan demi Ai. Ini ya, sudah demi temennya. Betul. Ya sebenarnya ya gak berhak ngomong kayak gini sih, sebenarnya waktu pas sama Kay pun dia langsung gas aja ke Kastilha waktu itu. Jadi naik sepeda itu loh anjing. Tapi ya bagus lah. Karena emang harus dipikirin dulu. Karena literally lu bener-bener bakal ngelawan dewa nih, lu bisa dead anjing. Tapi belum lagi terkait nanti tuh istilahnya apa, para hantu yang masukin manusia. Oh, ini yang ini. Tubuh penggantinya yang dari jelly. Hantu di terowongan F. Pulih sendiri. Nggak pintar gitu ya. Nah, Jawa bodoh amat aja sama hantu. Ih, pernah dia. Oh, bisa menghalangi kanibalisme. Gila. Udahlah ya ya emang udah gas apapun istilahnya sistem gas gitu. Oke, ada lagi? Oh, ini si ini nih. K. Oh, apa nih? Mesin cetak 3D. Gila. Tidak perlu disimpan lama. Gila dia nyimpen banyak kayak begini. Lu mau jualan? Bagus kayak aja. Eko. Ya malah jadi geri aja. Terlalu berlebihan ya. Enggak usah dia. Dia tuh dia tadi buat itu buat sebagai tubuh pengganti itu ya biar gak habis-habis. Untuk mereka maksudnya. Mm. Gila anjing. Ada apa sepupu kan istilahnya. Maksudnya saudara ini emang gila ay. Iya. Dia kan bisa ninggalin mereka lah. Gila. Let's go. Berarti saya season berikutnya ya. Aduh, please lah. Please lah OLM gitu ya. Potensial nih series, Pak. Lanjutin, lanjutin lah. Gua gak tahu manganya udah sejauh mana ya, tapi iya, udah seneng nungguin. Oh, oke. Oh, gereja. Oh, udah nikah, Mak. Oke, gaun. Oh, ibunya sama tantenya. Iya, mimpi apa ini? Gila. Oh, ini mimpinya dari kayak di dewanya ini kayak feeling gua. Jadi dewanya tuh kayak nginin mimpi sesuatu ini. Anjay Silent Hill gini, Cok. Oh, ini tak ibunya. Oh, obasannya. Oke, tantenya ya. Oh, dia korban juga.
Korban tumbal juga. Kembar tumbalnya si ini si siapa? Dewanya. Oh gila sudah dipasangin ini ya. Lah dia bukan masih belum umur 20 kan? Oh, ingatannya dilupain. Oh, udah mau iya apa Senpai Yayo ya? Dia lupa semuanya, Cok. Anjing pas osnya dewanya muncul merinding gua anjing. Oh, itu korban-korbannya si dewanya. Berbeda yang menggantikanku. Gila. Itu tantenya kan? Oh, ini digambar kayak si iya kayak si ini. Oh, wajahnya hilang. Ah, ini penggambarannya ya kalau dia jadi ininya. Mimpi doang, iya. Jadi saya tuh kayak mimpi yang dikasih sama dewanya tuh kayak disuruh bersiap gitu ya. Jadi dia bakal jadiin ini tumbal. Matanya? Oh masih ada. Iyalah dia tuh sendiri pak. Kasihan banget aja si Ai itu. Sendiri nggak punya siapa-siapa. Udah gas lah ke Kyoto lah. Nemuin Ai aja kasihan cok. Hmm. Iya ada mau jimat ya. Ikut tapi oke kita bawa sebuah jimat ya. Oke. 3 jam kemudian. Oh bawa apa nih? Perangkat pengerat tamatan. Oke. Meninggal tamatan dari jauh. Oh, jadi bonekanya bisa taruh situ. Gila, dapat upgradean ini ya. Bagus. Itu tali yang buat nyegel kan. Tapi udah dicoba belum sama tamatannya? Jadi itu boneka itu bakal taruh situ. Nanti pas mau pas mereka taruh pakai tamatan tinggal dibuka set ngelawan. Pas sudah selesai tutup lagi otomatis. Jadi saya enak gitu. Oh, gila diminum. Oh, si ini Kastilha. Iya, waktu itu kan yang apa namanya? Yang waktu dia tuh datang ngebantuin kan? Yang waktu pas sama orang. Sekaligus gue bisa bilang kayak minta bantuan kali ya. Bawakan yang lain. Oke. Negosiasi dan gila. Kastil lama baik ya. Oh iya, ini datang ke rumah tamatan kan. Gue penasaran sih si bapak. Ah, masih ada. Iya, masih ada si bapak gantung ini. Transmitter. Tangan kanannya di oke, taruh si ini. Tangan kirinya bakal dibawa. Oh, berarti itu yang dia incer. Langsung tahu ya. Bisa berbagi informasi.
Ah, yes. Oke, jadi dia itu kan punya dua tangan kan istilahnya. Jadi saya yang kanan itu, yang kiri itu nanti bakal taruh situ, yang kanan bakal diambil. Karena yang kanan itu kan literally yang kanan itu yang waktu diambil sama yang nenek itu loh yang dirasukin. Jadi mereka tuh tahunya cuma tangan kanan doang tuh diambil sama Yayoi. Dorothy. Oh, rapat nih ya. Oh, ini Nankobo nih ya yang waktu itu datang ke tempat bapaknya yang sama anaknya itu, Cok. Roh suci. Oh, jadi Kubo ini emang projectnya mereka kan, istilahnya. Dan mereka tuh kayak berusaha untuk nguatin si Kubo. Sebenarnya kayak roh suci tadi sebutnya kan. Yang buat sekolahnya libur. Iya, jadi mereka bakal ke Kyoto juga. Aduh, gak semudah yang bakal dikira, Cok. Wah, gila. Menarik aja semua Dark Gathering. Iya. Ya, so ya pengen langsung nyerang sih. Ya, dewanya bener OP banget anjing. Oke, 6 udah diambil semua ya. Gila, semua dibawa, Cok. Let's go. Gas Kyoto. Kyoto we. Iya, si kayak ikutan sekarang ya. Ih, bagus aja. Aduh, Dark Gathering. Aduh, lanjutlah LLM, please. Isu Laito. Mionai Hono. Oh, oke. Iya, ada pentingin situ dulu. Iya, soalnya AI bener-bener ini banget nih. Kasihan banget, Pak, anjing. Gila dah. Wah, mereka naik mobil mahal, anjing. Gila. Berarti anak orang kaya tuh ya kayaknya. Aslinya. Watashi wo sobari. Oh, pasukan apa nih? Gila, dia punya pasukan. Oke. Oh, ini dewanya nih. Anjing. Vibes-nya tuh bener kelihatan OP banget anjing. Sumpah si dewanya keren anjing. Oh, Kubo. Oh, ini setelah dia bangkitan waktu itu kan. Udah jadi warna putih dia. Yang waktu itu yang dia apa ngalahin dewa anak itu loh, yang dewa anak. Jadi dia transformasi jadi warna putih itu. Dan itu masih dalam tahap pengembangan kan kayak si Kubo itu. Soalnya kita masih dalam bentuk janin itu upgradeannya. Belum udah embrio jadi janin. Menuju Kyoto. Oh, langsung ending dulu. Gila. Ya, bagus ya anjing. Oh my god. Oh my god, please season 2. Please season 2 OLM. Come on, man. Bisa malah untuk satellite ya untuk bikin help. Please OLM. Gitu ya. Apa season 2 lah maksud gua. Come on, man. Ya kali gak season 2 anjing. Tapi gua nggak tahu ya di manga itu udah jauh atau enggak. Kalau udah jauh, please bikin season 2 gitu. 12 ya apa-apa lah istilahnya. 12 gak apa-apa gitu. Season 2 lah. Tapi istilahnya pasti bakal lama lagi. Gue yakin itu tetap bakal dilanjutin sih ya harusnya. Soalnya ya kali nggak dilanjut anjing. Oh my god. Aduh. Ya kali nggak lanjut anjing. Bener-bener kalau nggak lanjut sih bener-bener ya. Na 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 na. Night, tonight, tonight.
Gila. Mantap coy emang Dark Gathering-nya anjing anjing. Oke habis ya. Ya tadi untuk episode ke-25 ya dari Dark Gathering. Ya tadi untuk episode ke-25 ya atau episode terakhir dari Dark Gathering gitu ya. Jadi ya episode yang sangat-sangat bagus banget istilahnya gitu ya. Gue jadi gila nih ya ini bener-bener ending yang ngebuat gue tuh jadi kayak aduh please season 2 gitu ya. OLM gitu ya. OLM itu ada banyak ya istilahnya. Gue kaget waktu itu kan OLM from Yosutsuka apa gitu. Kira OLM yang bikin sama Time Render, OLM yang bikin Surya, OLM yang bikin Komisan itu bisa bilang ada perbedaannya gitu istilahnya. Maksud gua siapapun OLM divisi apa atau apapun itu gitu ya yang ngebuat Dark Gathering ya maksud gua please season 2 ya istilahnya. Gua nggak tahu manganya itu udah sampai mana gitu ya apakah source-nya cukup gitu ya buat season 2 atau tidak gitu. Tapi kalau apa jangan dibiarkan gantung lah gitu maksud gua gitu. Jangan dibiarkan gantung, lanjut season 2 kalau mood gua gitu. 12 episode gak apa-apa lah maksud gua gitu ya kayak Spice Family gitu ya atau kayak gimana tuh please lanjut season 2 intinya. Karena ini anime terlalu bagus kalau mood gua untuk dibiarkan begitu aja gitu ya. Sangat-sangat potensial. Bisa mood gua ini bisa jadi the best horror kalau mood gua. Literally karena semua sistem semua apa namanya hal-hal yang benar-benar dibuat banget di ini anime itu benar-benar terlalu bagus untuk dibiarkan gitu ya. Jadi please lanjut gitu ya. Tapi guys, jadi di episode ini itu bisa dibilang tadi banyak hal gitu ya yang benar-benar ngebuat gue tuh kayak amazed banget. Salah satunya itu adalah tadi yang rencananya Yayoi buat apa namanya ngalahin ya strateginya Yayoi buat ngalahin si dewanya Ai tadi kan istilahnya. Dimana cara strateginya itu bener-bener wah, gila ini bisa dipikirin sama anak kecil ya maksud gue. Dan ya gue amazed itu adalah apa hal-hal yang disebutin sama Yayoi itu bener-bener masuk akal loh istilahnya. Jadi dia tadi itu adalah si Yayoi itu pengen ngebuat rencana gitu ya di mana jadi dia tuh pengen menggunakan 5 tempat angker itu sebagai pentagram ya istilahnya. Jadi itu bakal di apa namanya bakal dikuasain bukan dikuasain bakal ditaklukin sama Yayoi sama Eiko sama Kei gitu ya 5 tempat angker itu dan bakal dibuat pentagram. Dan pentagram itu istilahnya bakal dibuat sebagai alat untuk ngelemahin si dewanya dengan kekuatan tamatan. 2 tamatan tadi yang gue dengar yaitu adalah Ouran sama Sersan. Karena kan mereka berdua ini punya sistem kekuatan yang bisa ngelemahin musuh kan yang apa namanya kupu-kupu sama kekuatan base apa kekuatan areanya si Sersan tuh ya istilahnya. Jadi dua-duanya bisa ngelamahin musuh lah intinya. Dari jarak jauh gitu. Jadi kekuatan area gitu. Dan apa namanya setelah itu baru akhirnya nanti si Yayoi bakal langsung hadapin dewanya itu ketika makin dilemahin lagi dengan tamatan-tamatan yang dikirim sama Yayoi. Ketika akhirnya dia udah bener-bener lemah, set langsung kumpulin semua tamatan langsung set royok istilahnya. Itu taktiknya si Yayoi buat ngalahin si dewanya tadi gitu ya. Nah tadi kan si Kei ya tadi kalau nggak salah ya dia tuh bertanya gitu. Kira-kira kalau kayak gitu berarti manusia yang ada di kota itu kena kan. Jadi saya tadi ada penjelasan sistemnya juga tuh di mana apa namanya sistem untuk bisa menjadikan si dewanya itu sebagai pengganti dari apa manusia-manusia yang di kota itu ya yang terkena kutukannya Sersan sama Ouran. Jadi intinya adalah tadi kan setelah dibuat pentagram itu jadi kan pentagram itu bakal menjadi apa lingkungan serang lah dari Sersan sama Ouran kan istilah sama si Otogiri tadi. Dimana yang bakal kena kutukannya itu adalah manusia yang ada di atas. Karena kan istilahnya kalau misalkan lu ingat kekuatannya mereka tuh bener-bener bisa nyerang manusia gitu ya. Dimana waktu itu kan kita ngambil yang Sersan aja deh. Sersan itu kan bisa dibilang waktu itu kan si Kei kan kena tuh ya di daerah serangannya yang tahap ketiga kalau nggak salahnya si Sersan kan. Dan dia langsung jadi kurus anjing. Itu cuma bagian ujung kaki doang loh. Makanya apa bener-bener sengeri itu. Jadi dia manusia itu bisa kena tuh. Dan makanya akhirnya si Yayoi itu apa namanya menggunakan tubuh pengganti dengan tadi lambang tadi ya tadi lambang apa tadi yang kotak kayak bintang gitu ya istilahnya dimana lambang itu nanti dia bakal taruh di tubuh dewanya tadi gitu ya, dengan ya kayak dibuat itu sebagai luka gitu kan istilahnya dan apa namanya ketika lukanya itu berubah jadi simbol itu maka dia bakal menjadi bakal menjadi tubuh pengganti dari seluruh manusia yang terkena kutukan dari tekniknya Sersan sama Otogiri gitu ya.
Jadi dia tuh bakal nampung semua kutukan seluruh orang di kota itu istilahnya. Gila ya. Bener-bener anjing si Yayoi. Dan apa? Bisa dibilang seperti itu. Nah, tadi ada teknisnya juga di mana lah bukannya dia itu bisa regen ya, istilahnya bisa regenerasi gitu. Nah, dia tuh pengen manfaatin yang Kastil H itu, di mana Kastil H itu kan bisa dibilang punya kekuatan yang kutukan itu kan, saya kutukan yang bisa apa tadi sih pokoknya itu ya, dia tuh bakal ngegunain si Kastil H lah itu yang untuk mungkin untuk menghalangi kekuatan regennya si dewa gitu. Pokoknya itu ya benar dibuat sedemikian rupa banget yang itu bener-bener gila banget bahkan tadi pas pertama kali gue denger itu kayak anjing sih Yayo ya, maksud gue bener-bener lu masih kecil bisa mikir hal kayak begini gitu. Dan gue sih amazed itu adalah karena ini tuh masuk akal. Kayak ini satu hal yang gue suka banget dari Dark Gathering ya, maksud gue mereka itu ngebuat power system ya, istilah sistem hantu gitu ya, sistem exorcismnya mereka itu bener-bener masuk akal gitu. Jadi kayak apa, bener-bener enak banget ngikutin Dark Gathering. Jadi mereka itu nggak seperti kayak kita tiba-tiba ngambil hantu atau kayak gimana. Jadi ini bener-bener kayak ada sistem, kayak sistem shonen gitu istilahnya. Dark Gathering itu kayak ada sistem untuk apa, nahan ini tuh benar-benar luar biasa kalau menurut gua. Dan apa namanya tadi ya istilahnya, setelah yang rencana tadi akhirnya si Yayoi kan akhirnya bilang ke Kei sama Eiko gitu ya, bisa dibilang karena ini adalah pertarungan yang mempertaruhkan nyawa gitu ya demi menyelamatkan teman. Ya pasti jelas harus dipikirkan kembali ya istilahnya apakah mau ikut atau enggak. Dan menurut gue tuh bener-bener bagus banget ya, karena emang ya kali kita dipaksa untuk nginiin nyawa kita, pasti kan harus butuh persetujuan dari kita sendiri gitu kan. Padahal sebenarnya kalau tadi pagi gue tuh nyeletuk kayak sebenarnya si Yaya gak bisa ngomong begitu, karena kan waktu itu dia langsung bawa si bawa si Kei ke Castilla kan istilahnya, dan itu berbahaya banget istilahnya gitu. si Yayo selalu bawa Kei kemana-mana berbahaya gitu anjing. Istilahnya ya nggak apa-apa lah ya istilahnya gitu. Tapi yang jelas tadi intinya kayak gitu. Terus tadi ada momen dimana tadi si Ai ya, mood gua karena gitu loh, mood gua pribadi tuh Ai itu bener-bener kasihan banget, bener-bener kayak dia tuh nggak punya siapa-siapa. Bisa dibilang orang yang sekarang ada di sisinya dia tuh cuma Eiko, Yayoi sama Kei doang. Mereka bertiga doang anjir yang benar-benar berjuang demi mereka pun mereka demi Ai pun cuma mereka bertiga gitu. Gila ya maksud gue gitu, kayak kasihan banget gitu. Bahkan tadi di rumah sakit itu dia tuh kayak sendiri itu, karena mungkin dia tuh kan salah satu korban ya dan yang selamat gitu, makanya dia tuh mungkin dibawa ke rumah sakit itu gratis gitu. Tapi yang jelas itu kasihan juga nih orang anjing, maksud gue si Ai ini. Apalagi tadi itu ada momen ya dimana kayak apa dia itu kayak nyalahin diri dia gitu kan, karena karena bisa jadi yang kejadian kereta itu gara-gara dia. Dan kemungkinan ya jawaban jujurnya adalah kemungkinan iya, karena kemungkinan Ai itu dewanya si Ai itu kayaknya ngeberhentiin kereta itu bisa biar si Kubo itu melawan dewanya, atau yang ngehentiin keretanya itu adalah si Kubo istilahnya. Jadi kemungkinan iya kayaknya secara jawaban jujurnya ya istilahnya si Ai itu emang jadi penyebab daripada kecelakaan kereta itu. Maksudnya makanya tadi si Kei kan langsung ngalihin perhatian kan, berusaha untuk kayak menenangkan Ai, karena emang bener yang kejadian itu emang bener-bener gara-gara Ai, gara-gara dia tuh bawa si dewa itu kan istilahnya. Dan apa namanya tadi istilahnya si Ai ditunjukin mimpi ya tadi sama si dewanya, itu mood gue bener-bener jahat banget ya, karena tadi kan sebelum dia tidur kan dia kayak bener happy banget kan, kayak oh teman-temanku bakal dateng gitu kan, tiba-tiba dikasih mimpi kayak Silent Hill anjing, tiba-tiba ditunjukin ibunya, tantenya yang jadi korban tumbal si dewa ya istilahnya, dan dikasih tau sama dewa kayak kamu adalah yang berikutnya anjing. Maksud gue langsung nangis si Ai ya, bangun-bangun bener-bener maksud gue kayak gila gitu anjing. Maksud gue kayak apa, gak bisa ngeliat orang seneng gitu. Tapi seinget gue ya Ai itu belum sampai 20 tahun deh, masih 18 ya, 18 atau 17 gitu. Seinget gue masih ada waktu 4 tahun atau 2,5 tahun gitu, gue lupa gitu. Jadi masih ada banyak waktu sebenarnya, tapi bener-bener masih di apa, bener-bener kayak di berusaha untuk diinin banget anjing si Ai anjing, kasihan nih istilahnya. Kamu adalah yang selanjutnya gitu. Sampai nangis itu si Ai, gila kasihan. Gak ada siapa-siapa juga gitu kan yang bisa nenangin dia. Bener-bener. Terus tadi akhirnya Eiko sama Kei setuju gitu ya untuk ikut nyelamatin si Ai gitu ya. Tadi si Eiko itu nunjukin tuh ya terkait dengan penemuannya dia yang bisa ngubah tubuh pengganti gitu ya biar unlimited, yaitu adalah dengan nanti istilahnya
dengan cairan. Jadi saya rohnya itu bakal dimasukin ke cairan yang bentuk manusia, itu bakal disistemkan menjadi tubuh mengganti. Jadi ketika nanti bagian kaki atau apa itu bakal bisa bilang diserang gitu ya, nanti kakinya bakal ngilang tapi bakal nyatu lagi kayak itu cairan. Itu pinter banget. Jadi tinggal diisi pakai air aja sebenarnya. Apa namanya? Bonekanya itu. Jadi nggak seperti boneka Yayo ya yang sekali ini selesai gitu hancur gitu. Tinggal diganti lagi tapi atau rohnya mati gitu kan. Tapi kalau di situ bisa bilang bisa unlimited istilahnya. Gila ya maksud gue si Eiko. Dan ternyata si Yayo juga pernah punya pemikiran yang sama. Gue gak kaget sih istilahnya gitu ya. Karena emang ya kali Yayo yang bisa ngebuat strategi untuk ngalahin dewa. Ya kali gak kepikiran terkait dengan tekniknya Yayo ya istilahnya. Tapi karena emang apa namanya, hal yang dipikirin sama Yayo itu lebih ke arah teknis yang lain. Dimana teknisnya itu adalah karena dia itu pengen ngebiarin roh-roh itu bisa mengkanibalisme roh yang lain. Kalau misalkan dia itu pakai tipe yang seperti Eiko, itu bakal menghalangi. Karena kan dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi kan rohnya itu kan benar bakal terkekang di airnya kan istilahnya. Jadi istilahnya kayak bakal benar-benar tertutup banget. Makanya dia tuh cuma bisa digunakan buat melindungi diri kita doang. Jadi kayak sebagai tameng hidup aja sebenarnya rohnya itu yang pakai tekniknya Eiko. Kalau Yayo kan lebih ke arah untuk nge-grinding kan. Jadi saya roh-roh yang dia kumpulin itu yang di boneka itu bakal bakal disuruh nyerang roh yang kanibalisme, juga ditambah juga sama apa namanya manipulasinya dia. Kan kalau misalkan lu inget di episode berapa tuh ya pasti tunjukin di mana si siapa? Si Yayo itu nunjukin manipulasinya dia ke roh-roh di kamarnya kan. Dimana dia tuh akhirnya ngirim roh tuh ngebawa roh yang bisa dibilang yang dia bawa gitu kan. Terus akhirnya diomongin ke roh-roh kita, ini adalah orang yang nyakitin kamu tadi, yang nyakitin kalian tadi istilahnya. Dan akhirnya langsung tuh roh-rohnya pada marah ke roh itu, akhirnya langsung pada dimakan kan saat studi kanibalisme di situ sekaligus untuk nge-grinding kekuatannya mereka semua. Jadi istilahnya untuk ngedukung sistemnya sebenarnya. Jadi Yayo itu teknik intensinya adalah untuk membuat sistem itu. Maka kenapa dia itu nggak pakai tekniknya Eiko. Tapi kalau sekarang kan istilahnya udah nggak ada sistem itu kan. Jadi saya kemungkinan si Yayo bakal pakai tekniknya Eiko itu kayaknya. Apalagi tadi si Eko juga bikin banyak banget ya. Gila itu emang di 2 orang ya istilahnya. Gila banget emang ya. Dan ya tadi si Kay juga akhirnya juga ikut juga. Tadi dia juga tata nyiapin suatu hal juga ya tadi, dimana ini menurut gue cukup pinter banget. Karena dia itu udah nyiapin perangkap tamatan tadi ya kalau nggak salah. Dimana jadi intinya tadi perangkap itu bisa dibuka tutup gitu. Dan itu menurut gue pinter banget. Karena kan selama ini si Kay itu kan ketika tamatan itu dipakai ya, itu kan nggak bisa diapa-apain tuh ya istilahnya. Makanya boneka tamat itu mau gak mau harus ditutup diikat manual ya, disegel manual. Itu bener-bener berbahaya banget ya istilahnya gitu, bener-bener mempertaruhkan nyawa banget ya. Makanya si Kay itu hampir mati berkali-kali itu, yang ama yang penyihir agung ya namanya ya, gue lupa itu pokoknya yang yang agung tuh namanya, gue lupa penyihir agung atau apa ya, pokoknya yang biksu istilahnya, terus yang auran, terus yang ya pokoknya auran singkat gue tuh 2 tuh, itu bener-bener ngincer nyawanya Kay banget anjing istilahnya pas kayak lagi nyegel anjing, aduh. Makanya kira kayak ngebuat inovasi tadi di mana jadi kayak itu nanti boneka itu bakal ditaruh di dalam jebakannya itu, dan nanti istilahnya ketika bonekanya itu mau dipakai, tamatannya itu mau disuruh tarung itu kandangnya bakal dibuka. Nah nanti ketika sudah selesai gitu ya, gak perlu capek-capek lagi tuh nyegel satu-satu gitu kan, langsung tek pakai HP set, tutup set, dia bakal ngilang tuh si tamatannya aja. Pinter cok, itu efisien banget ya istilahnya. Tapi tadi kayaknya belum dicoba deh itu kayaknya. Gua nggak tahu ya, soalnya kan tamatannya kan ada di Yayo ya, dan itu kan lagi dikumpul-kumpulin juga tuh akhirnya semua. Jadi kayak masih belum dicoba itu, kayak prototipe segel elektronik tamatan gitu ya istilahnya dari si Kay gitu. Jadi tapi itu benar-benar efisien banget itu, karena kasihan aja si Kay benar-benar harus manual gitu ya, nyegel pakai tali, pakai plastik isi beras atau apa, gila ya istilahnya. Dan tadi juga itu kayak gitu. Tadi juga si Yayoi itu kan dia bisa dibilang sekarang di Yayoi dan kawan-kawan itu ada 2 tangan kan, tangan kiri sama tangan kanan. Nah tangan kirinya tangan kirinya yang diterima sama Yayoi itu ada dari yang Kastilha, yang waktu itu juga ditaruh sama para para
roh-roh yang manusia tadi kan, istilahnya roh-roh yang rasukin manusia gitu. Dimana emang tujuannya mereka itu adalah untuk ngebuat roh suci seperti Kubo gitu ya. Jadi intinya untuk apa namanya, untuk kayaknya ya, ini feeling gua kayaknya untuk ngebuat rohnya itu jadi makin kuat dengan bisa bilang secara agresif gitu ya, menyerang manusia atau roh yang ada di sekitarnya untuk dia menjadi makin kuat. Nah nanti Kubo datang bakal ngelahap roh itu. Jadi intinya adalah Kubo itu adalah project besarnya roh yang ngerasukin manusia itu istilahnya, dan mereka itu sengaja ngegunain tangan yang kiri sama kanan itu istilahnya buat ngebuat roh yang ada di beberapa tempat angker itu untuk menjadi roh suci. Dan nanti bakal makin kuatin. Mereka kan agresif tuh ya. Waktu pasti Kastilha kan istilahnya, kenapa akhirnya si cewek yang Kastilha itu, roh yang Kastilha itu ya istilahnya itu jadi agresif kan gara-gara tangan itu kan. Jadi istilahnya kemungkinan agar itu biar dia tuh makin kuat. Nanti ketika akhirnya Kubo datang dimakan tuh rohnya istilah. Jadi emang project itu untuk Kubo sebenarnya gitu. Dan atau mungkin mereka itu buat nyiptain roh suci yang lain. Jadi selain daripada Kubo itu, mereka tuh pengen nyiptain roh suci yang lain istilahnya selain Kubo ya mungkin. Tapi kan kita nggak tahu ya, karena emang digagalin terus. Kayaknya sih iya sih. Soalnya tapi nggak tahu juga sih. Soalnya kalau misalkan kayak gitu, gua nggak tahu nanti bakal bentrok atau enggak ya. Tapi yang jelas intinya adalah itu prediksi gua gitu. Nah, apa tadi si tangan kirinya yang diambil sama Yayoi itu bisa dibilang disimpan tadi di rumah tamatan. Karena yang apa namanya tadi kan si Yayoi akhirnya nangkep ya, ternyata si Dorothy ini kenapa di saat yang bersamaan setelah dia itu datang dari pintu air kan. Kenapa dia tuh tiba-tiba datang nih istilahnya. Nah, karena kemungkinan dia itu ngincer tangan kanan yang ada di diri dia juga. Jadi kan sekarang Yayoi itu punya dua ya, tangan kiri sama tangan kanan tuh. Nah, tangan kirinya itu disimpan di rumah tamatan. Nah, tangan kanannya ini nanti kalau misalkan diambil sama para roh yang rasukin manusia tadi, ya udah bakal dibiarin aja. Bisa jadi nanti bakal dapat informasi gitu ya. Bisa jadi mereka bakal ngebocorin informasi gitu. Apalagi sekarang kan apa namanya si Yayoi kan pura-pura jadi sama seperti mereka kan, roh yang rasukin manusia kan istilahnya. Jadi istilahnya bisa lah nanti dinegosiasikan lah intinya gitu. Jadi tanya nanti apa tangan kanan itu nanti bakal dibawa sama dia ke apa namanya ke Kyoto. Nah kalau yang tangan kirinya itu bisa dibilang nanti ditaruh di rumah tamatan istilahnya gitu ya. Dan tadi saya disebutin ya, tadi ada 5 tempat angker yang bakal dikunjungi sama Yayoi dan kawan-kawan gitu yang harus ditaklukkan lebih dulu untuk bisa ngebuat pentagram. Yaitu tadi ada terowongan apa, terus akhirnya tadi ada yang jalan yang dari stasiun A ke stasiun apa ke stasiun apa, terus tadi ada kuil atau apa tadi, pokoknya ada 5 lah intinya gitu ya. Jadi mereka tuh harus nge-grinding dulu tuh anjing, gila. Dan itu bisa bilang nggak terlalu apa, gua nggak tahu siapa, benar-benar susah karena emang sebelum-sebelumnya itu susah banget kan, hampir mati banget kan mereka istilahnya. Gila dah. Tapi ya apa intinya kayak gitu. Jadi akhirnya dan bahkan tadi saya gini, yang serunya ada, jadi di sini tuh bukan cuma apa musuhnya itu bukan cuma roh doang ya, bukan cuma dewa doang, tapi juga ada roh sama manusia tadi. Jadi intinya oke lah tujuannya Yayoi itu adalah untuk nyelamatin Ai, untuk melawan dewa gitu kan istilahnya. Tapi pasti bakal dihalangin itu sama rohnya yang rasukin manusia, orang apa roh-roh yang rasukin manusia tuh ya. Roh manusia lah intinya gitu. Manusia yang diisi roh gitu, nggak tahu penyebutan apa ya. Di sini soalnya nggak ada penyebutannya gitu, kayak misalkan kayak ada goal gitu ya, Kabane sama manusia digabung jadi Kabaneri gitu kan, ada penyebutannya tuh. Nah gua nggak tahu nih roh yang rasukin manusia itu sebutnya apa ya, kerasukan bukan gitu ya, atau apa gitu. Tapi yang jelas apa tergantikan gitu ya atau apa nggak tahu. Tapi yang jelas intinya adalah seperti itu gitu ya. Jadi benar-benar menarik banget. Jadi villainnya itu nggak cuma dewanya doang. Masalah gini, gue yakin banget si dewanya itu sama Kubonya itu bakal jadi final boss gitu ya. Soalnya bener-bener kayak diperlihatin banget tuh ya, dewanya itu bener-bener OP banget gitu ya. Bener-bener kayak OP banget tuh si dewanya itu, emang sekelas dewa kan istilahnya. Dan si Kubo itu dalam menuju ke OP, karena Kubo ini kan bener-bener kayak jadi project besarnya roh manusia kan istilahnya. Jadi apa dia tuh bakal terus digrinding tuh si Kubo istilahnya, disuruh apa digrinding. Dan sekarang Kubo udah evolusi masalahnya. Jadi istilahnya dia tuh sekarang udah jadi putih kan sebelumnya hitam tuh masih embrio, masih ada yang sperma yang kata kira masto sel telur itu, karena sekarang udah jadi janin gitu loh istilahnya, udah jadi apa, udah jadi kayak bentuk manusia tuh, jadi putih. Akhirnya yang bagian matanya itu udah kayak matanya Yayoi. Makanya gila tuh istilahnya gitu. Jadi istilahnya benar-benar bakal
bakal dimakin kuatin lagi tuh si Kubo. Jadi saya di sini musuh OP-nya itu ada 2 nih, dan kayaknya sampai akhir seri Dark Gathering tamat kayak nggak bakal nambah lagi villain. Kalau mood gua kalau nambah lagi villain itu bakal aneh. Kalau mood udah bagus banget nih, bener-bener kayak pembultan banget. Yayo itu bakal ngelawan dewa yang bener-bener literally OP banget gitu ya, ditambah sama Kubo yang juga sekarang lagi nge-grinding untuk jadi OP istilahnya. Itu bakal menarik banget tuh istilahnya gitu. Apalagi ditambah sama para ya tadi roh-roh yang rasukin manusia yang nanti bakal ngadu ilmu istilahnya. Bener-bener aja. Wah gila potensial Dark Gathering itu luar biasa gitu. Ya pokoknya itu kayak gitu. Jadi gue jadi makin penasaran nanti bakal jadi kayak gimana gitu ya. Tadi si tadi 2 orang ya sih, Dorothy sama si Oswald ya istilahnya pergi ke Kyoto juga kayak buat ketemu sama si Yayoi istilahnya. Yayoi dan kawan-kawan juga menuju ke Kyoto juga istilahnya. Jadi mereka bakal ketemu di Kyoto nih. Jadi next arc kayaknya bakal di Kyoto gitu ya istilahnya. Jadi ya mungkin itu aja untuk episode 25 ya, benar-benar luar biasa banget Dark Gathering. Gila gua the best lah kamut gua gitu ya ini anime anjing. Jadi kita bakal masuk aja ke review animenya gitu ya. Ya sudah jelas ya bahwa Dark Gathering ini bisa menjadi anime of the season kalau mood gua ya. Kalau misalkan di musim itu nggak ada Frieren. Kalau mood gua kalau misalkan nggak ada Frieren gitu ya, atau mungkin animasinya setidaknya gitu ya lebih bagus dibandingkan ini. Kalau mungkin lebih setidaknya mungkin kalau mau ya Dark Gathering itu bisa setara sama-sama Time Render lah kalau masalah animasi. Karena kan sama-sama OLM tuh, meskipun kayaknya beda fraksi kayaknya ya. Jadi OLM-nya sama Time Render sama OLM-nya Dark Gathering itu beda tuh, sama halnya kayak yang Pride kan. Ada kan itu OLM yang bikin Pride juga kan. Itu kayak itu beda divisi tuh. Mungkin Komi pun juga sama kayaknya. Komi sama kayak Summer Time Render deh kayaknya. Gue lupa. OLM pusatnya itu kayaknya. Tapi yang jelas kalau misalkan Dark Gathering itu setidaknya animasi itu sama kayak Summer Time Render gitu ya. Mungkin ini bakal jadi anime of the year gua kayaknya. Anime of the season kalau nggak anime of the year. Karena emang sebagus itu ceritanya gitu ya. Bener-bener kompleks itu istilahnya, kompleks ya istilahnya, terkait dengan sistemnya, terkait dengan bagaimana kayak mereka nge-build itu bener-bener kayak Pokemon dengan semua sistemnya gitu kan istilahnya. Tapi ini adalah Pokemon yang gunain roh horor gitu ya, roh manusia, roh OP gitu kan. Jadi kayak bener-bener dibuild dengan sangat baik. Jadi story-nya itu bener-bener menarik banget. Jadi buat gua pribadi ya ini mirip banget kayak Blue Lock istilahnya. Mungkin bagi lu pada Blue Lock istilahnya gitu kan. Karena gini, Blue Lock itu literally gak ada satu episode pun yang jelek di Blue Lock gitu ya. Bener-bener waktu pas gue nonton dulu itu istilahnya bener-bener gak ada episode yang jelek, bener-bener seru semua. Dan di Dark Gathering ini bener-bener gak ada satu episode pun yang jelek kalau menurut gue. Bener-bener semua episode itu bagus banget gitu ya. Mungkin kekurangannya adalah jelas animasi gitu ya, tapi kita bakal bahas nanti. Tapi yang jelas ini tuh bener-bener mirip banget kayak Blue Lock gitu. Dan bisa dibilang adalah Dark Gathering itu bener-bener sama seperti Blue Lock, mereka tuh punya konsep yang bener-bener unik banget. Makanya literally dari pertama kali gua ngelihat Dark Gathering ini bener underrated banget. Orang pada pada waktu pas summer ya istilahnya, orang pada fokusnya itu ke anime lain, pada ke Jujutsu Kaisen, pada ke apa gitu ya. Gua malah Dark Gathering sama Link Click waktu itu. Dark Gathering sama Link Click tuh 2 anime ini tuh bener-bener gua antisipasi banget karena konsepnya bener-bener unik banget. Link Click kita udah lewat ya istilahnya. Dark Gathering ini bener-bener kayak horor istilahnya, tapi horor itu horor hantu gitu ya. Dan gue tuh bener-bener entah kenapa gitu ya, gue tuh percaya banget sama OLM anjing. Kayak OLM itu kayak entah kenapa setelah zamannya Komisan, gue udah seneng banget mereka itu ngadaptasi Komisan kan. Meskipun season 2 nya mood gue ada beberapa momen yang kurang gitu ya, tapi di BD diperbaiki. Tapi yang jelas gue seneng mereka ngadaptasi Komisan dengan sebaik itu di season 1 istilahnya. Nah ketika mereka ngadaptasi sama Time Render, gue jadi makin wah OLM nih. Mereka maksudnya gini, bukan masalah adaptasi ya istilahnya, kita nggak ngomongin masalah adaptasi, tapi mereka itu ngambil seri yang entah kenapa itu bagus gitu, tapi underrated istilahnya. Kayak kayak Summer Time Render, terus gitu yang Isekai Shoujo yang Pride itu kan, yang merah itu, yang rambut merah. Terus kira waktu itu udah ngisi juga waktu itu Kak Kusuria. Terus kira di sini Dark Gathering. Maksud gue percaya aja gitu istilahnya, kalau misalkan dia itu ngadaptasi anime ya istilahnya pasti secara konsep itu unik gitu. Kayak Komisan, Komisan mah istilahnya udah umum ya, tapi kan saya bilang itu
cukup menarik gitu, kayak ada cewek yang nggak bisa ngomong gara-gara ini bla 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 istilahnya. Sama Time Render yang udah jelas gitu kan. Suku Surya yang bener-bener kayak apa ya, Cina banget latarnya gitu ya, kayak sojo-sojo kerajaan gitu, Cina gitu ya, kerajaan zaman-zaman Cina. Terus ada juga yang isekai sojo yang bener-bener kayak lebih ke arah yang bukan komedik kayak Tirmun atau apa, tapi lebih ke arah yang tearjerker gitu ya, isekai yang bener-bener ngebuat lu nangis. Atau mungkin kayak di Dark Gathering yang horor tapi bukan horor-horor yang bener-bener kayak seperti horor yang sudah lampau-lampau gitu, tapi bener-bener horor yang dibuat dengan sangat niat, mulai dari sistem dunia hantu, kekuatan hantunya, flashback hantunya, semuanya perfect gitu istilahnya. Ya maksud gue tuh kayak benar-benar percaya banget gitu, kayak OLM pasti dia bakal entah kenapa gitu ya, kayak kalau ngadaptasi pasti wah bagus nih istilahnya gitu. Kayak dia tuh nemu aja gitu seri-seri bagus yang entah kenapa gitu ya luput dari perhatian gitu. Gue yakin banget Dark Gathering itu gak ada yang tahu anjing awal-awal tayang. Sampai kalau sampai sekarang kan saya udah tayang di Muse kan, udah tayang di Muse. Bahkan bisa jadi mungkin ada YouTuber juga mungkin ngebahas Dark Gathering gitu kan. Terus ada juga mungkin di fanpage yang kira ngebahas Dark Gathering. Maksud gue yakin waktu pada saat awal-awal season gitu ya, gak ada yang nonton Dark Gathering anjing istilahnya. Ini dulu tuh kayak kasusnya dulu tuh Paripikome. Gue tuh udah feeling kayak pas gua ngeliat trailer ya Paripikome, ini pasti bakal bagus nih. Gitu kan. Gua sendiri kayak itu yang nge-hype Paripikome itu anjing. Akhirnya gua ngasih Paripikome guys saya dan bagus banget kan istilahnya. Dan Dark Gathering juga sama istilahnya. Gila gitu maksud gua kayak apa? Pokoknya Dark Gathering ini bener the best kalau menurut gua. Story-nya the best, pembuatan dunianya the best. Gua tuh bener-bener amazed banget sama semua roh hantu ya yang ada di Dark Gathering, dan semua story-nya kayak power system, semua kekuatannya para roh tamatannya Yayoi itu bener-bener related banget sama masa lalunya mereka. Jadi kayak misalkan kayak si Auran, dimana Auran itu kan punya 3 fase kan, 3 kebangkitan gitu. Bangkit apa namanya bahasanya gitu ya. Dimana kayak yang terakhir tuh yang api itu related sama masalahnya dia, dimana dia tuh mati kebakar. Terus yang kedua itu waktu itu kalau nggak salah yang itu pengen tetap terlihat cantik, makanya kenapa waktu itu yang dia nyebarin apa gitu gue lupa gitu ya. Terus kira yang pertama itu kalau nggak salah yang pokoknya semua tekniknya tamatan itu bisa dibilang related sama dia punya background story gitu loh. Dia punya kekuatan dia punya masa lalu gitu, dan itu bagus banget kalau menurut gua. Kayak bener-bener dibuat dengan sangat baik gitu anjing, kayak semua hal. Jadi kayak literally bener-bener kayak si autornya ini kayaknya bener-bener kayak ngebuat Pokemon anjing istilahnya kan. Pokemon juga kayak gitu kan. Pokemon kan kayak ada punya powernya, ada attacknya, ada scale-nya. Makanya kenapa Pokemon itu kan gede banget ya, mulai dari kartu dan lainnya game. Karena emang seniat itu kan istilahnya mereka ngebuild franchise, dan Dark Gathering ini dibuat sama satu orang loh anjing. Gue yakin banget author doang nih ngebuat, mungkin sama editor gitu ya. Tapi yang jelas dia bisa ngebuild kayak begini aja, roh-roh dengan semua detail kekuatannya, power sistemnya dan lain-lainnya. Itu amazing kalau menurut gue. Jadi kayak setiap tamatan itu kayak punya keunikannya mereka sendiri-sendiri. Itu yang gue amazing banget gitu ya. Nah tapi bisa dibilang itu terkait dengan roh gitu. Storynya benar-benar bagus banget. Semua adegan horornya itu dapet, keren gitu ya maksud gua. Adegan horornya itu dapat, padahal Dark Gathering itu masih ketahan animasi loh istilahnya. Karena animasinya itu kalau mood gua mirip-mirip kayak Help. Bahkan karena kayak mirip-mirip kayak Help kalau mood gua. Jadi kayak animasinya itu benar-benar mirip kayak Help, dimana gak terlalu bagus banget tapi juga gak tahu jelek banget. Jadi kayak ada di tengah-tengah, konsisten tapi gak terlalu bagus ataupun gak terlalu jelek gitu. Jadi kayak standar banget lah intinya animasinya. Tapi udah ketahan animasi kayak begitu, tapi mereka tuh tetap bisa gitu ngebuild vibes serem gitu istilahnya. Apalagi di core kedua ya, yang apalagi setelah tamatan semua itu pada di reveal semua di core kedua, itu makin ngeri anjing. Apalagi ditambah waktu pas di core kedua kan banyak yang gore ya, yang di terowongan F tuh waktu itu, yang hantunya itu ngekulitin korban-korbannya, akhirnya tinggal bentuk tengkorak doang. Gila gitu ya. Kalau itu dibuat bener-bener kayak misalkan kayak JJK ya, kalau dibuat kayak JJK atau kayak sama Time Render gitu ya, animasinya merinding gitu kan, saya lebih merinding lagi gitu. Gila kamu gua. Jadi benar-benar luar biasa banget gitu ya. Dark Gathering horornya dapat gitu ya. Mungkin salah satu hal yang menurut gua cukup apresiasi adalah cara mereka itu supaya ngebuat Dark Gathering itu tetap nyaman untuk diikuti, adalah karena mereka tuh memasuki jokes komedi gitu ya.
ke dalam serinya. Dimana jokes komedinya itu sebenarnya demi mencairkan suasana kalau menurut gua. Gua udah ngomong ini waktu itu dari kapan ya? Dimana kayak emang komedinya Dark Gathering itu bisa dibilang emang untuk mencairkan suasana, karena kebanyakan anime horor itu bisa dibilang terlalu serius. Blood Sea, terus Corpse Party, Higurashi, Shiki, Another gitu kan. Bisa dibilang benar-benar terlalu serius banget. Jadi berat gitu nontonnya. Berat gitu kan. Jadi kayak apa? Nontonnya itu kayak capek gitu. Nah kalau di Dark Gathering, kenapa makanya gue bilang tadi kayak Blue Lock gitu ya, gue benar-benar kayak setiap episode tuh benar-benar fun, tapi takut juga, tapi juga penasaran gitu loh. Ya itu semua itu benar-benar kayak kombinasi tuh dari penulisannya, kayak ada komedinya, ada jokesnya. Jadi kayak lu nggak perlu ketawa gitu ya, istilahnya untuk terkait dengan jokesnya Dark Gathering gitu ya. Yang penting adalah setidaknya tension yang udah dibuild horror itu jadi nurun lagi ketika nanti memasuki episode berikutnya. Apalagi kayak misalkan yang gue suka adalah komedinya itu benar-benar ditempatkan di tempat yang apa di situasi yang tepat gitu. Kayak misalkan ketika tensinya itu udah naik di apa, jadi kayak dia misalkan kayak komedi itu dia bagian awal-awal, di awal episode ketika kita baru nonton gitu kan, sekira tensi itu masih di awal gitu kan, itu dikomediin dulu. Baru nanti pas sudah masuk ke pertengahan baru naik tuh horornya tuh, naiknya horornya. Jadi itu bakal horor terus tuh sampai akhir episode, baru akhirnya ketika akhir episode biasanya ada komedi lagi gitu ya. Atau mungkin misalkan kayak bagian awal itu horor semua gitu ya, melanjutkan daripada sebelumnya horor, baru kira nanti pertengahan dibuat komedi dikit gitu kan, baru kira nanti horor lagi. Jadi kayak mereka itu kayak tahu gitu cara nempatin komedinya itu di mana gitu. Jadi supaya suasananya itu gak terlalu berat gitu, tapi juga tetap dapat horornya. Gua nggak ngerti sih, maksud gua kayak bisa aja gitu si mungkin ini lebih ke arah direksi ya, kayak lebih ke arah direksinya. Siapapun yang ngedirect Dark Gathering mungkin emang jago di situ, tapi amazing, itu amazing banget kamu gue. Kayak gue tuh nggak terganggu gitu, kayak gue malah jadi kayak secara tidak langsung gue tuh kayak nonton itu kayak wah fun aja gitu, kayak takut ngeri gitu ya, tapi enak aja gitu nontonnya istilah. Jadi kayak komedinya itu kayak emang seperti itu gitu fungsinya gitu ya, untuk untuk ngeubah tension supaya nggak terlalu berat kayak horor-horor yang lain. Tapi ketika benar-benar lagi horor banget, tensionnya benar-benar ditekan banget. Jadi kayak apa? Bukan ditekan siapa, diluapin banget gitu istilahnya. Jadi makanya benar-benar serem banget, gila sih. Tapi ya bisa dibilang kalau misalkan, tapi ya jelas ya efek samping daripada hal itu adalah ya jelas pasti nggak seseram horor yang lainnya gitu. Makanya ada kekurangan, ada kelebihannya kalau menurut gue. Kelebihannya adalah gue jadi benar makin nyaman banget nonton Dark Gathering. Horornya dapet, komedi yang ngebuat gue jadi gak capek gitu. Komedi apa, horor itu ngebuat gue jadi gak capek gara-gara ada komedinya yang saya bilang tension itu jadi kayak lebih aman gitu ya. Jadi kayak gak terlalu horor tapi juga gak terlalu komedi juga. Jadi bener-bener seremnya itu dapet, tapi gak terlalu tension itu, gak terlalu bikin pusing lah, gak terlalu bikin berat gitu. Nah kalau di kalau di horor yang lain itu berat banget. Kayak lu nonton anime horor yang bener-bener horor gitu. Jadi kayak aduh berat gitu ya. Kayak tes itu kayak berat banget gore, terus kira cerita itu bener horor banget kayak Another ini kayak gelap gitu ya suasananya. Itu mood gue capek gitu. Kalau apalagi nonton per minggu ya. Kalau nonton per minggu itu gak kuat gue kalau misalkan nonton anime horor yang kayak begitu per minggu ya istilahnya gitu. Apalagi kayak nggak ada satu hal yang bener-bener ini gila sih. Maksud gua mendingan nonton Batch kalau horror yang berat banget kayak gitu ya istilahnya gitu. Tapi yang jelas itu kelebihannya Dark Gathering, juga mungkin kekurangan bagi sebagian orang yang mungkin bener-bener pengen horror banget ya istilahnya. Dark Gathering kayak mungkin kayaknya ya emang belum bisa gitu istilahnya, karena emang mereka tuh lebih ke arah Pokemon horror sih istilahnya gitu ya. Jadi kayak bukan horror yang bener-bener horror banget gitu. Jadi ya satu hal yang menurut gue tadi, story, power sistemnya gue suka banget. Semua roh-rohnya, jenis-jenis semua rohnya gitu ya, tamatan, roh dewa, roh kubo, semua terkait dengan adanya plot di mana yang roh manusia itu kan saya ngerasukin manusia. Bagus semua kamu juga. Pokoknya story itu kamu juga udah the best lah kamu juga istilahnya gitu. Nah mungkin kalau untuk karakter gitu ya, untuk karakternya Kay itu kamu mungkin di awal kesannya jadi kayak dia tuh penakut banget gitu. Tapi yang gue suka dari Kay itu adalah karakter developmentnya, dimana karakter developmentnya Kay itu bener-bener berasa banget cok. Bener-bener berasa banget tuh dari episode 1 sampai episode terakhir ini ya. Tadi bahkan gue sempet seneng tuh ketika ada momen dimana si Kay itu akhirnya ngomong let's go gitu kan. Let's go tadi di akhir kan bareng-bareng bertiga. Itu nunjukin banget tuh bahwa si Kay itu sekarang udah bener-bener udah nerima posisi dia sekarang di timnya Yayoi untuk kejar hal-hal horor gitu kan.
yang bisa dibilang benar-benar ngebuat awalnya kan si kayak kan ragu-ragu kan, akhirnya di pertengahan dia mulai kayak dibuild akhirnya tadi di akhir itu jadi kayak benar-benar berasa banget tuh ya karakter developmentnya Kay gitu. Itu amazing sih untuk karakternya Kay ya kalau mood gua. Dan untuk karakternya Eiko kalau mood gua Eiko pun juga sama ya, ada beberapa momen dimana kalau kita jadi center tuh ya yang transisi sebelum ke rumah tamatan kan waktu itu kan bisa bilang ada momen dimana itu kayak mulai mempertanyakan tuh terkait dengan tujuan dia, apakah dia tuh bakal tetap into ke horor atau enggak gitu kan, karena kan dia literally ngejar horor tuh karena adrenalin kan istilahnya. Jadi apakah dia itu bakal ngejar terus atau apa kan itu juga dipertanyakan juga. Itu bagus juga kalau mood gua. Jadi istilahnya semua karakternya Dark Gathering mood gua cukup oke ya kalau mood gua, meskipun nggak terlalu nggak terlalu kayak gimana ya, karena kalau mood gua kayak entah kenapa gua tuh lebih fokus ke semua story dan semua perintilannya Dark Gathering gitu ya istilahnya dibandingkan sama karakternya itu literally kayak ya udah gitu. Malah mood gua yang menarik itu malah Yayoi. Maksud gue kayak ngebuat gue tuh jadi kayak bertanya-tanya gitu, nih anak ini kok bisa dapat pengetahuan kayak begini, kok nih anak bisa bener-bener dengan mudahnya gitu ya ngelawan roh tanpa rasa takut gitu kan. Kayak gue tuh malah bertanya-tanya gitu, si Yaya ini sebenarnya masalahnya kayak gimana sih setelah dia ditinggal sama orang tuanya, setelah dia tahu bahwa ibunya diambil sama Kubo gitu kan. Maksudnya kayak dia tuh belajar dari mana gitu. Nah itu yang gue pertanyakan istilahnya. Jadi mana Yayoi itu menarik banget. Yayoi menarik. Menurut gue kalau diurutin ya istilahnya Yayoi pertama, Kay sama Eiko itu terakhir kalau menurut gua kalau secara menariknya gitu ya sebagai karakter gitu. Secara teknisnya juga sih sebenarnya gitu ya. Dan untuk openingnya enak semua. Opening kan gak ganti, cuma ganti ending doang. Jadi opening enak, endingnya pun dua-dua juga enak. Istilahnya si Hanazawa Kana gitu ya, the best. Terus BGM-nya top tier gitu ya. BGM-nya enak banget kalau menurut gua, kayak ketika horor gila. Musiknya itu juara lah kalau menurut gue ya, Dark Gathering-nya istilahnya. Jadi kayak kalau horor tanpa musik itu pasti jelek. Makanya kalau lu dapet vibes horornya meskipun lu nggak sadar ada musik di situ gitu ya, itu artinya musiknya bagus. Karena lu berhasil dapetin horornya tadi. Kalau mood gua karena gua waktu itu dengerin juga musiknya, wah ini bagus sih anjing. Gila gitu. Dan untuk VA-nya jelas bagus gitu ya. Mood gua satu kekurangannya sudah jelas ya, animasi. Kalau mood gua animasi itu bener-bener kayak help banget. Kayak bagus, bukan bagus sih, kayak oke, tapi nggak terlalu bagus banget, tapi nggak terlalu kurang banget, konsisten aja gitu dari awal sampai akhir itu konsisten aja gitu. Bahkan kayak karakter desainnya pun juga istilahnya bener-bener selalu sama dari awal sampai akhir, kayak nggak ada yang momen bisa kan kayak naik turun ya, kayak JJK aja kadang-kadang naik turun ya. Nah di di Dark Gathering mirip banget kayak Hell, kalau menurut gua bener-bener naik turunnya itu sama anjing istilahnya, bukan itu konsistennya itu sama gitu. Intinya kayak gitu ya. Jadi ya bagus banget kalau mood gua Dark Gathering. Mungkin Dark Gathering gua kasih ke 9 ke atas, ini 92 93 sih anjing. Istilahnya season 1 ini udah 9 ini anjing. Udah 9 ke atas lah pokoknya. Gua lu mau kasih berapa? 99 ya is fine kalau mood gua 9 ke atas, pokoknya 92, 93, 94, 95. I don't know man. Pokoknya 9 gitu ya. Nih Dark Gathering ini udah enggak bisa gua kasih di bawah 8 di bawah 9 kalau mood gua. Kecuali kalau misalkan kita pakai teknis animasi lu bener-bener iniin banget ya, atau mungkin kayak lu gak terlalu suka komedinya gitu kan, lu pengen yang full horror atau mungkin kayak apa, itu kan baik lagi ke lu. Kalau gua tadi seperti gua udah bilang semuanya Dark Gathering itu literally bener-bener bagus gitu ya, semuanya gua suka gitu. Gak ada yang gak gua suka lah istilahnya Dark Gathering ya, istilah karakternya gua suka, chemistry-nya ngomongin chemistry-nya Eiko, Yayoi sama Kay dapat banget istilahnya. Meskipun yang kurang kalau mood gua ya, yang mood gua agak-agak kurang itu adalah chemistry romance di antara Eiko sama Yayoi sama si Kay gitu ya. Dimana kayaknya chemistry romance Kay sama Yayoi itu bener-bener ya kurang di sana lah kalau mood gua gitu. Itu mood gua salah satu kekurangan selain animasi ya yang gua temukan, dimana kayak romantic relationship-nya Kay sama Eiko itu mood gua kayak ya udah begitu aja gitu, kayak oke, pacaran. Apalagi waktu pas di episode 8 kalau nggak salah, waktu pas mereka pertama kali pacaran tuh adegannya itu bener-bener kayak pacaran tiba-tiba gitu loh, kayak ya udah gitu, nggak ada pembuatan atau apa, nggak ada momen romantis atau apa, tiba-tiba pacaran. Jadi kayak cuma untuk kepentingan plot aja gitu, ya udah pacaran selesai, sisanya ya udah kita lampeng aja gitu. Jadi kayak romance-nya bukan anime romance juga sih sebenarnya. Jadi kayak plot pacarannya Eiko sama Kay itu bisa dibilang kayak untuk kepentingan nanti bakal, apalagi kayak misalnya ada adegan-adegan komedi kayak misalkan yang kamu mau ngajak aku ke hotel kan nanti gitu, pas dia datang ke hotel cinta kan tuh istilahnya. Atau kayak waktu itu yang
kamera tadi kan istilahnya, atau yang Eiko yang being yandere gitu kan, maksud gua. Jadi kayak pembuatan romance-nya Kei sama Eiko itu kayak nggak dimaksimalkan. Nah, itu kekurangannya kalau menurut gua. Itu sih. Ya kalau karakter the best semua gitu, tapi kalau hubungannya itu, nah itu yang kurang. Hubungannya Kei sama Eiko kurang diperdalam aja sebenarnya. Kayak emang karena emang mereka tuh mungkin masih pembuatan ini, kayak masih pembuatan story sama power system sama world building ya. Jadi version 1 juga gitu ya. Jadi ini kayak gitu. Jadi mungkin masih belum. Tapi misalnya mereka tuh udah pacaran gitu loh. Udah pacaran masalahnya. Tapi ada momen juga sih waktu pas di episode yang apa namanya? Episode yang kastil. Yang hotel cinta itu mungkin cukup oke juga tuh. Ya kira dimana akhirnya si Kei itu percaya, bukan percaya, dia tuh apa percaya kalau si Eiko itu nggak bakal ngelakuin hal itu istilahnya, yang dia tuh ngebuka itu kan istilahnya, ngebuka baju tuh yang si hantu Ouran-nya yang buat ngegoda si Kei. Itu kan bisa dibilang menunjukkan tuh ya kepercayaannya Kei ke Eiko, tapi itu menurut gua kurang sih. Tapi ya memang bukan anime romance ya, jadi memang gua nggak bisa komplain, makanya ya kalau itu disebut kekurangan juga yang enggak juga gitu ya. Karena emang bukan anime romance juga, tapi kayak ada sub romance lah intinya, kayak di anime shonen sebenarnya. Kita mau kritisin anime shonen terkait dengan hal-hal romance di mana mereka bakal berakhir bareng, Naruto, Hinata, Sakura gitu ya, atau di anime lain ya kita nggak bisa protes kayak apa, ini kok romance-nya kurang nih, kok tiba-tiba mereka jadi pasangan, ya nggak bisa juga karena emang fokusnya ceritanya beda gitu kan. Nah mungkin lebih ke arah situ gitu. Tapi yang jelas ini kayak gitu, jadi gua kasih 9 ke atas ya, bisa 92, 93, 94, berapapun gitu ya. Jadi segitu aja untuk Dark Gathering. Sampai jumpa di video berikutnya gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, semoga ada season 2-nya. Please season 2 gitu ya untuk OLM. Harus gitu ya, wajib. Ini sama lah kayak help untuk Satellite gitu ya. Satellite ICU gitu ya. OLM ICU season 2 untuk Dark Gathering gitu ya. Gila ya maksud gua. Jadi segitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.